pengertian ekonomi. Yang pertama itu adalah ekonomi secara etimologis, yaitu ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan, yang dimana ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian menurut Kamus Bahasa Inggris, ekonomi berarti penghematan, dan dimana penghematan di sini adalah berupa penghematan potensi yang ada seperti waktu, fisik, tenaga maupun uang. Kemudian pengertian ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan seperti konsumsi, distribusi maupun produksi. Selanjutnya, ekonomi menurut para ahli. Yang pertama ada Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Kemudian ada J.S. Mill, ilmu ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Selanjutnya ada menurut Alfred W. Stoiner dan Douglas C. Hauge membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya kejadian krisis moneter yang terjadi di Indonesia, yaitu ada inflasi pada tahun 1998. Kemudian ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini menganalisis ekonomi yang berusaha menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Terus ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu ekonomi mikro yang mempelajari tentang perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Kemudian ada ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang membahas perekonomian secara keseluruhan seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya ada ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Misalnya ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi perusahaan, ekonomi syariah, dan sebagainya. Selanjutnya ada lahirnya ilmu ekonomi dan ekonomi Islam. Di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa manusia dulu itu bertahan hidup dengan cara berburu karena hidupnya masih berpindah-pindah. Setelah itu, manusia kan sudah menemukan tempat tinggalnya dan mereka menetap. Di sini mereka kan bisa beternak, terus bercocok tanam. Nah, disinilah sistem barter dimulai. Tapi lama-kelamaan manusia itu mulai sadar kalau sistem barter itu kurang efektif. Akhirnya manusia menemukan alat hitung dalam satuan perdagangan, yaitu uang. Dengan adanya uang, manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi inti dari ilmu ekonomi adalah berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian manusia sebagai makhluk yang ingin selalu memenuhi kebutuhannya, makanya kita disebut sebagai Homo economicus, yang berasal dari kata oikonomos dari bahasa Yunani. Oikonomos yang artinya pengelolaan ladang, oikos rumah tangga, dan nomos adalah aturan. Ini menurut istilah ini dicetuskan oleh Xenophon, yang artinya adalah manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tapi alat memenuhi kebutuhan itu terbatas. Setelah masa Xenophon, banyak ilmuwan yang mengemukakan pemikirannya tentang ilmu ekonomi. Waktu era Adam Smith, dia menerbitkan buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Biasanya bukunya dikenal sebagai Wealth of Nation. Buku ini adalah buku pertama yang membahas ilmu ekonomi secara sistematik dan menyeluruh. Sebelum era Adam Smith, ilmu ekonomi tercampur dengan ilmu filsafat. Dia memberi beberapa pandangan yang membuat ilmu ekonomi itu berdiri sendiri. Salah satu pandangan Adam Smith yaitu kemakmuran dapat tercapai tanpa adanya peran pemerintah. Akibat dari gagasannya, Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi. Kemudian zaman terus berkembang. Banyak tokoh-tokoh yang mengkritik teori yang sudah ada. Salah satunya adalah Keynes. Dia mengatakan bahwa peran pemerintah tetap dibutuhkan untuk mengatur perekonomian. Jadi tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Mulai dari sinilah ekonomi dibagi menjadi dua, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kemudian setelah berkembangnya zaman, ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu
ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Selanjutnya ada lahirnya ekonomi Islam. Pembahasan mengenai ilmu ekonomi Islam sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia, tetapi para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai disiplin ilmu tersendiri. Klaim ekonomi as a science sendiri muncul pada abad 19 oleh Alfred Marshall, sehingga seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir di barat, tanpa mengakui kontribusi dunia Islam yang sebenarnya sangat penting. Apalagi kondisi ini diperparah dengan adanya analisis Great Gap dari Joseph Scumter yang menyatakan bahwa dunia mengalami masa kegelapan selama sekitar 5 abad. Periodisasi ekonomi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada periode klasik. Ini dimulai sejak misi kenabian Nabi Muhammad SAW hingga tahun 1500 Masehi. Yang kedua ada periode stagnasi dan transisi, dimulai pada tahun 1500 Masehi sampai 1900 Masehi. Pada periode ini perkembangan ekonomi Islam stuck, hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada periode ini. Tetapi ada beberapa hal baru yang ada. Yang ketiga ada resurgensi atau kebangkitan kembali, ini dimulai tahun 1950 Masehi sampai saat ini. Nah, sampai saat ini para ekonom Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi agar mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi Islam dunia. Definisi ilmu ekonomi yaitu dari beberapa ahli ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan juga memiliki beberapa penggunaan alternatif dalam rangka memproduksi berbagai komoditi dan kemudiannya menyalurkannya baik masa saat ini ataupun masa depan untuk berbagai individu dan juga kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ada tindakan prinsip ekonomi. Yang pertama, tindakan ekonomi yaitu merujuk pada berbagai usaha atau aktivitas yang dilakukan oleh berbagai kalangan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dan tindakan ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu produksi. Produksi yaitu membuat barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan pasar, seperti menanam kopi untuk dijual kepada masyarakat. Yang kedua, distribusi. Distribusi yaitu menyalurkan barang kepada konsumen yang asalnya dari produsen seperti pabrik, mengirimkan barang kepada distributor yang nantinya dijual atau disalurkan kepada toko-toko atau warung. Ketiga yaitu konsumsi, yaitu menggunakan barang dari produsen untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli minuman yang ada di toko. Selanjutnya, investasi. Investasi adalah yaitu cara kita untuk menempatkan harta kita dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Contoh, kita membuka usaha bisnis baru atau membeli saham dari sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi, adalah panduan atau kaidah yang menjadi dasar dalam melakukan aktivitas ekonomi agar bisa mendapatkan hasil yang optimal dengan sebuah pengorbanan yang sekecil mungkin. Dan prinsip ekonomi meliputi 5 hal, yaitu yang pertama prinsip keuntungan maksimal, adalah yaitu prinsip yang bergantung pada keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang minimum atau modal yang minimum. Kedua, prinsip efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya yang ada dengan mengoptimalkan adanya suatu pemborosan. Ketiga yaitu prinsip rasionalitas, yaitu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan logis dan juga total keseluruhan yang telah dihitung dengan baik. Selanjutnya, prinsip marginal, yaitu melakukan keputusan dengan mempertimbangkan antar keuntungan dan juga biaya tambahan. Contoh, meningkatnya produksi apabila keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu prinsip pasar bebas, yaitu memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk mengatur antara penawaran dan juga permintaan tanpa intervensi yang berlebihan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu para pelaku ekonomi.
Secara garis besar ada 4 jenis para pelaku ekonomi, yaitu yang pertama rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai pengguna atau pembeli barang dan jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen. Dalam kegiatan perekonomian, pihak konsumen memiliki peran antara lain. Yang pertama yaitu sebagai pemakai barang atau barang yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Yang keempat, memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Yang kelima yaitu dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi, artinya dapat menaikkan harga sewa, upah, bunga, dan laba. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penghasil atau penjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kan kalau rumah tangga konsumen itu pembeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Kalau rumah tangga produsen adalah penghasil atau penjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen dapat berupa perusahaan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau organisasi lain yang melakukan aktivitas produksi. Sebagai pelaku ekonomi, kelompok rumah tangga produksi berperan melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penghasil barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sebagai pemakai atau pengguna faktor-faktor produksi, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksinya. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai pengatur, pengendali, pengawas, dan penyeimbang kegiatan ekonomi di suatu negara. Dan begitu, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang kebutuhan pemerintah, meminjam uang dari luar negeri, menyewa tenaga kerja, dan menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai mitra kerjasama dalam kegiatan ekonomi internasional. Rumah tangga luar negeri dapat berupa negara-negara lain, organisasi internasional, perusahaan multinasional, atau individu asing yang melakukan hubungan ekonomi dengan suatu negara. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi adalah menyediakan kebutuhan barang impor, membeli hasil barang ekspor suatu negara, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur devisa, peminta kredit, dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia, dan sebagai penghubung antara pasar uang dalam negeri dan luar negeri. Yang selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, di sini alat pemuas kebutuhan manusia ada 2 jenis, yaitu ada barang dan juga jasa. Alat pemuas kebutuhan manusia ada yang bentuknya berwujud dan tidak berwujud. Yang bentuknya berwujud itu berupa barang. Barang adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang dia itu berwujud, dapat dilihat dan dapat disentuh. Contohnya, alat pemuas kebutuhan manusia barang ini ada beberapa jenis atau dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada barang menurut cara memperolehnya. Hal ini digolongkan berdasarkan Sudarno DKK 2016. Yang pertama ada barang menurut cara memperolehnya. Barang menurut cara memperolehnya ada barang ekonomi dan juga barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang memiliki kegunaan menjadi alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya ada terbatas. Yang kedua ada barang bebas. Nah, barang bebas yaitu alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya, dia itu yang berhubungan dengan alam seperti sinar matahari, terus abis itu ada pasir di padang pasir, itu kan jumlahnya tidak terbatas alias dia jumlahnya banyak. Dan untuk mendapatkannya pun manusia tidak membutuhkan peluang atau biaya yang effort gitu. Maksudnya kayak nggak perlu banyak ngeluarin tenaga gitu. Nah, selanjutnya ada barang menurut kegunaannya. Barang menurut kegunaannya itu ada barang produksi dan barang konsumsi. Kalau barang produksi, dia merupakan barang yang digunakan untuk memproduksi suatu barang sehingga barang tersebut menghasilkan suatu produk. Contohnya, barang ini seperti mesin. Dan barang produksi itu biasanya dapat dipakai berkali-kali atau secara berulang-ulang. Yang kedua ada barang konsumsi. Nah, barang konsumsi ini adalah barang yang dapat langsung dipakai atau digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya barang konsumsi itu dia barang yang sudah siap pakai. Nah, kalau barang konsumsi itu sifatnya ada yang habis pakai dan juga ada yang bisa dipakai berkali-kali. Nah,
Pengelompokan barang yang ketiga ini ada barang menurut hubungan dengan orang lain. Barang menurut yang berhubungan dengan orang lain itu ada dua. Yang pertama ada barang substitusi dan yang kedua ada barang komplementer. Kalau barang substitusi itu barangnya sifatnya dia menggantikan barang yang awalnya ada menjadi tidak ada. Contohnya, ketika tidak ada beras maka bisa digantikan dengan roti ataupun jagung. Nah, yang kedua barang komplementer. Barang komplementer ini berbeda dengan barang substitusi, dia bisa dipakai secara bersamaan. Contohnya, ketika ada listrik, aliran listrik itu bisa digunakan untuk mengaliri seperti alat-alat rumah tangga, lampu dan lain-lain. Jadi dia gunanya bisa digunakan untuk dengan peralatan-peralatan lain. Nah, pengelompokan yang terakhir ada barang menurut pembuatannya. Nah, di sini ada tiga, yaitu yang pertama ada barang mentah, yang kedua ada barang setengah jadi, dan yang ketiga ada barang jadi. Kalau barang mentah, dia itu barang atau bahan yang belum diolah sehingga dia masih berbentuk dengan wujud aslinya. Yang kedua ada barang setengah jadi. Nah, kalau barang setengah jadi itu adalah barang yang awalnya mentah itu diolah menjadi 50%, tapi dia belum sempurna, sehingga dia belum jadi secara utuh. Kalau yang terakhir ada barang jadi. Barang jadi adalah hasil dari pengelolaan dua barang di atas, yaitu dia sudah menghasilkan produk dan siap untuk digunakan. Nah, yang kedua ada jasa. Jasa adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang dia tidak ada wujudnya. Di sini seperti contohnya itu ada jasa dokter, jasa perbankan, jasa pendidikan, jasa salon kecantikan, dan jasa ojek online. Jadi mereka itu menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya manusia tersebut merasa tercukupi dalam mencari alat pemuas kebutuhannya. Nah, untuk selanjutnya ada kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Nah, macam-macam kebutuhan. Yang pertama berdasarkan intensitasnya ada tiga, yaitu yang pertama kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka akan mengganggu keberlangsungan hidup. Contoh dari kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, rumah. Dan yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang harus dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya handphone, sepeda motor, televisi, laptop. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kebutuhan dapat dipenuhi jika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Contohnya kemewahan. Dan yang selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang benar-benar memang dibutuhkan dalam waktu sekarang juga. Misalnya orang sakit membutuhkan obat. Nah, yang kedua ada kebutuhan di mana yang akan datang, yaitu kebutuhan yang disiapkan sekarang yang digunakan untuk di masa yang akan datang. Contohnya tabungan. Yang ketiga ada kebutuhan terjadi secara tiba-tiba. Contohnya ada tetangga yang kecelakaan dan membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini yang dapat digunakan dan dibutuhkan selama-lamanya. Contohnya ilmu. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifat. Nah, ini ada dua, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, kebutuhan berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Contohnya makanan, pakaian, dan olahraga. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan ini bersifat kejiwaan atau kerohanian, misalnya hiburan, ibadah. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan subjek yang dibutuhkan. Yang pertama ada kelompok. Kebutuhan ini dapat digunakan secara bersama-sama. Contohnya ruang kelas, tempat belajar. Dan yang kedua ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia. Contohnya kacamata. Orang akan membutuhkan kacamata untuk membantu penglihatannya supaya jelas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ada usia, adat istiadat, pendidikan, teknologi, pendapatan, dan kondisi alam. Selanjutnya ada pokok masalah ekonomi. Yang pertama ada pokok masalah ekonomi modern. Yang pertama itu ada barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak itu buat. Jadi masalah di sini itu bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Seperti apakah memproduksi makanan, obat-obatan, minuman dan sebagainya. Itu harus dipikirkan dengan mata agar tidak terjadi kerugian. Terus kemudian yang kedua itu ada bagaimana cara memproduksi barang tersebut. How? Bagaimana itu di sini cara proses barang tersebut diproduksi. Barang tersebut diproduksi itu apakah menggunakan teknik mesin atau menggunakan manusia, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya ada untuk siapa barang tersebut diproduksi, for whom. Masalah ini itu menyangkut untuk siapa barang diperuntukkan atau yang akan menikmati hasilnya. Jadi harus menganalisis target market yang akan dituju. Jika salah target market maka akan terjadi seperti kurangnya peminat dalam membeli produksi ini.
Selanjutnya ada permasalahan ekonomi klasik. Yang pertama itu ada masalah produksi, yaitu produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhi oleh masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua itu adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi di sini itu setelah barang sampai kepada konsumen, produsen juga memikirkan apakah barang itu akan digunakan dengan baik atau akan terbuang oleh konsumen. Selanjutnya ada masalah distribusi, bagaimana produk ini bisa terdistribusi dengan baik hingga sampai ke tangan konsumsi, hingga sampai ke tangan orang yang membutuhkannya. Selanjutnya ada contoh masalah ekonomi. Yang pertama yaitu masalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua ketidakstabilan ekonomi, dan yang ketiga kenaikan harga atau inflasi. Kesimpulan dari materi ini adalah manusia itu mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan tersebut membutuhkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Kemudian adapun pihak-pihak yang dapat memproduksi alat pemuas kebutuhan manusia yaitu rumah tangga produsen. Kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.